Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 26 Oktober 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Renungan kita pada hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRL. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Kamila PRL. Para suster kita ini sedang menjalankan tugas di komunitas Yogyakarta. Untuk itu, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih untuk segala cinta serta kebaikan yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami dalam melewati hari-hari hidup kami. Kami bersyukur untuk segala berkah dan juga perlindungan daripada-Mu. Kami juga bersyukur untuk rahmat kesehatan yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu dalam hari-hari hidup kami. Semoga Engkau senantiasa hadir bersama kami, memberikan kami rahmat, kekuatan, serta kesehatan melalui sapaan sabda-Mu yang selalu kami renungkan dari hari ke hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan,
Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita hari ini. Hari ini saya akan mencoba untuk mengajak kita sekalian untuk mencerna atau melihat ilustrasi-ilustrasi sederhana yang sering terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi ilustrasinya demikian. Semisalkan saya atau Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian yang ingin menjadi seorang dokter yang berstatus PNS atau menjadi seorang guru yang berstatus PNS dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadi seorang PNS pastikan ada persyaratan-persyaratan atau segala jenis persiapan yang harus dipersiapkan untuk bisa menjadi seorang PNS. Nah, ketika kita memiliki nilai juang atau usaha dalam diri untuk bisa mempersiapkan atau menyiapkan segala jenis persiapan atau persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk tes-tes tersebut, ketika kita memiliki nilai juang yang tinggi, ya otomatis pasti kita bisa menggapai apa yang kita inginkan untuk menjadi seorang yang berstatus PNS. Begitupun sebaliknya, jika kita memiliki atau saya memiliki keinginan atau kemauan yang tinggi untuk menjadi seorang PNS, tetapi dari dalam diri sendiri tidak memiliki nilai juang, otomatis ya apa yang saya inginkan atau apa yang saya harapkan pasti sia-sia, pasti hanya sebatas keinginan yang tidak pernah terpenuhi. Dan ilustrasi yang kedua itu waktu saya kecil, waktu itu saya ingat betul saya duduk di SD kelas 5. Lalu saya mendengar cerita-cerita bahwa ketika kita meninggal lalu masuk surga, nah di surga itu kan tempatnya pokoknya tidak ada kekacauan di sana, tidak ada yang bertengkar satu sama lain. Pokoknya semuanya yang ada hanyalah ketenangan, kedamaian di sana. Dan yang saya sangat terkesan sampai saat ini, yang saya masih ingat betul itu, bahwa kalau waktu makan kita berkumpulnya di satu ruangan, dan di situ duduknya melingkar, lalu Tuhan Yesus tuh duduknya di tengah, lalu dia pegang sendok, jadi sendoknya itu panjang, kayak duduk di kursi roda katanya.
Jadi Tuhan Yesus di kursi roda pegang sendok panjang untuk kasih suap semua yang ada di dalam ruangan itu yang untuk siap untuk mau makan. Jadi itu ilustrasi atau cerita-cerita yang saya dapat waktu saya kecil, dan itu sampai saat ini kadang-kadang masih terekam baik dalam memori saya. Oh, mungkin di surga tuh kayak ya seperti yang diceritakan kayak begitu. Tetapi Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dari kedua ilustrasi tersebut intinya adalah bahwa bagaimana usaha atau nilai juang dalam diri kita untuk menggapai sesuatu. Misalkan tadi dalam ilustrasi pertama bahwa untuk menjadi seorang PNS ya otomatis harus punya usaha untuk melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang ada. Lalu pada ilustrasi yang kedua bahwa untuk bisa masuk dalam surga atau masuk dalam kerajaan surga ya otomatis harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Tentu dengan tidak melakukan hal-hal yang kasar atau yang kacau, tukang bertengkar, maki, melawan orang tua dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Intinya bahwa itulah nilai atau usaha atau perjuangan dari diri kita sendiri untuk menggapai sesuatu, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, melalui kisah Injil hari ini Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat konkret dan sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Yesus berkata, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Sepenggal kalimat yang mewakili perumpamaan Tuhan hari ini, bahwa sejauh apapun usaha yang kita lakukan, tetapi jikalau itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan atau Tuhan yang inginkan, maka semuanya adalah sia-sia. Seperti kata pengkhotbah, semuanya adalah sia-sia. Maka Bapak Ibu para sahabat saudara-saudariku yang terkasih, melalui ilustrasi-ilustrasi sederhana tersebut dan juga ajakan singkat Yesus pada hari ini, mari semoga dalam kehidupan kita setiap hari, dalam setiap usaha dan juga perjuangan kita untuk menggapai sesuatu, kita memposisikan Yesus sebagai tokoh utama atau sebagai idola utama kita dalam memulai semua perjuangan atau usaha kita masing-masing. Mari kita berkomitmen untuk membaharui diri dari hari ke hari. Walaupun hari ini atau jam ini saya berkomitmen untuk bisa bangkit dari keterpurukan hidup saya, tetapi tidak bisa mengelak dari kenyataan, dari kerapuhan manusiawi kita, bahwa 1 jam atau 2 jam ke depan akan jatuh lagi dalam hal yang sama atau dalam kedosaan yang sama. Tetapi itu bukan menjadi sebuah batu sandungan untuk kita untuk bisa mencoba untuk terus bangkit, untuk terus berjuang, untuk bisa menggapai apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyerahkan doa-doa permohonan kita. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan semua mereka yang pada saat ini sedang sakit, baik mereka yang berada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar pada waktunya mereka boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua mereka yang pada saat ini kurang mengalami kedamaian dalam hidup mereka, ya Allah Bapa, kami mohon kiranya Engkau hadir bersama saudara-saudari kami, keluarga-keluarga yang mungkin pada saat ini belum mengalami kedamaian. Semoga Engkau hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan kedamaian kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Ya Allah Bapa, semoga Engkau senantiasa memberikan mereka rahmat kesehatan yang baik serta kerjasama di antara mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.